semakin kesini kan semakin Magelang semakin dilirik ya. Setelah ada beberapa pemberitaan wah jadi kota slow living dan sebagainya. Itu kan menjadi salah satu pemicu ya. Nanti orang-orang dari lain daerah kemudian melirik Magelang. Nah potensinya nanti ya kalau tidak pemerintah tidak aware, kalau tidak tidak mencoba untuk melindungi potensi yang ada bangunan-bangunan tuanya itu bisa hilang. Padahal bangunan tua menjadi wajah ya, itu identitas kota. Itu menyimpan narasi walaupun kita tahu ceritanya, tapi kalau kita lewat jalan ini kita ada tahu nih dari bangunan ini. Ketika itu berubah ada sesuatu yang hilang. Jadi wajah pembentuk kota itu bukan hanya landscape-nya saja, tapi juga bangunan-bangunan bangunan-bangunan ya terutama yang ada di kota-kota, sudut-sudut kota itu juga menyimpan cerita. Itu kalau hilang ya wajah kota akan mulai menghilang. Magelang itu kenapa kok pemerintah kolonial memilih Magelang? Kenapa dia kok banyak membangun bangunan tua, kemudian banyak orang Belanda? Sensus tahun 1936, kira-kira orang Magelang itu orang Indo-Eropa dan Eropanya itu sekitar hampir 6.000 orang. 6.000 orang. Jadi salah satu yang terbanyak, nomor 9 se-Hindia Belanda kalau nggak salah. Terbanyak. Jadi salah satu kota yang cukup nyaman bagi mereka untuk tinggal di sini. Kenapa mereka tertarik? Satu karena tadi saya sebutkan iklimnya nyaman. Jadi dingin dulu ya. Sekarang agak somo gitu ya. Panas ini. Perubahan iklim ya, global warming. Jadi karena iklimnya nyaman, kemudian fasilitasnya dalam, saya nggak mau sebut merek, tapi ada satu bangunan yang dulu bangunan tua, ada di salah satu jalan utama di kota Magelang. Sekarang berubah menjadi diratakan itu bangunan, berubah menjadi franchise warung makan. Franchise warung makan di salah satu sudut kota Magelang. Itu sangat disayangkan sekali. Kendalanya apa? Karena bangunan itu bangunan tua, tapi non cagar budaya. Jadi kan itu milik pribadi. Jadi ancaman kota Magelang itu ada pada bangunan tua non cagar budaya bagi saya. Jadi yang harus dikejar itu apa? Mungkin ya tim ahli cagar budaya itu harus lebih giat lagi nih untuk melakukan riset lah, kemudian penelitian lah dan sebagainya yang memenuhi kriteria cagar budaya agar bangunan-bangunan ini terselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Podcast Bisa, Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya tidak di studio lagi nih teman-teman, tapi di luar, dan ini adalah salah satu tempat stand yang ada di event Hari Jadi Kota Magelang, yaitu Magelang Tempo dulu yang ada di alun-alun Kota Magelang. Saya sudah bersama dengan narasumber kita yang nanti akan berbicara banyak tentang kegiatan beliau yang ada di komunitas Melaku Magelang. Apa itu Melaku Magelang dan siapa narasumber kita? Langsung aja nih kenalan ini. Sudah ada nih samping saya nih, Mas Gusta, betul ya? Lengkapnya siapa Mas? Saya nama lengkapnya, bukan nama lengkap ya, nama lengkapnya Chandra Gusta Wismardana. Bisa dipanggil Gusta. Gitu ya. Saya dari Melaku Magelang. Saya juga bingung, saya di sini tidak bisa menyebut Melaku Magelang itu sebagai komunitas sebenarnya. Gitu ya. Lebih ke saya sebagai teman bercerita saja sih, bagi teman bercerita. Jadi saya sendiri kalau ngajak teman jalan-jalan tidak menyebut saya sebagai guide atau tour leader lah apalah, tapi saya menyebut diri saya sebagai pencerita. Jadi saya menceritakan atau menarasikan narasi sejarah, terutama narasi sejarah yang ada di Kota Magelang dengan cara melaku, dengan cara berjalan-jalan. Nah, ini awalnya gimana sih Mas Melaku Magelang? Ini cukup populer loh ini di Magelang. Saya kan tidak merasa populer ini saya. Untuk Melaku Magelang sendiri sebenarnya terinspirasi terinspirasi dari rekan saya di Jogja. Jadi kan saya untuk hari-hari kan saya most of the time ada di Jogja. Jadi saya juga senang sejarah gitu. Jadi ikut komunitas dan sebagainya gitu. Terus ada satu agenda dari rekan saya dari pegiat pejalan kaki dan pegiat sejarah juga, dia ngajain di Magelang, Mas mau bikin di Magelang kayak gini gitu kan. Magelang punya banyak cerita sejarah, mau bikin kayak di Jogja.
gitu. Terus oh ya bisa juga sih Magelang punya potensi sebenarnya. Punya hal yang sebenarnya bisa dikulik dan menjadi sesuatu yang kalau dinarasikan dengan baik dia bisa menjadi apa namanya nilai jual yang bagus. Jadi oke lah kita coba kulik dan kita jalani lah. Dari tahun berapa Mas Gusta? Saya mulai kebetulan pas pas COVID itu. Oh, COVID buka pas 2020 berarti. Iya. Tapi awalnya dari ini dulu sih, saya belum aku walking tournya tapi lebih ke narasinya dulu. Jadi Melaku Magelang sendiri kalau di teman-teman bisa coba cek di akun Instagramnya Melaku Magelang. Yang penasaran bisa kepo-kepo. boleh. Jadi di sana itu bukan hanya kita berfokus pada jalan kakinya, kegiatan jalan kakinya, tapi juga mengedukasi. Jadi kita memberikan cerita-cerita yang ada di Magelang begitu, yang mungkin tidak banyak orang tahu. Kita coba sajikan dengan data yang ada, gitu ya. Kemudian saya juga punya beberapa koleksi gitu ya, yang coba kita bagikan dari media sosial itu untuk kemudian bisa dinikmati bersama. Kok ngambil melaku, nggak pakai sepeda, nggak pakai motor? Karena perlu catat, era COVID itu kan outdoor activity. Betul. Kebugaran gitu ya. Kemudian kan trennya kalau anak sekarang kan muda sekarang itu trennya kan outdoor activity dan kegiatan yang menyehatkan, zero emission. Jadi menggunakan jalan kaki sebagai salah satu media yang mudah, murah dan juga menyehatkan. Zero emisi. Jadi selain juga kita bisa mengedukasi, membawa narasi sejarah bagi masyarakat Magelang, kita juga mengusung ini hidup sehat lah ya. Hidup sehat gitu lah ya. Dengan jalan. Karena kebetulan Magelang ini secara iklim gitu ya, secara cuaca itu sangat nyaman untuk jalan kaki. Mendukung sekali. Jadi kotanya itu mendukung untuk jalan kaki. Ada kota-kota yang tidak begitu enak untuk jalan kaki, entah terlalu panas, pedestriannya nggak ada, keamanannya tidak terjamin. Jadi Magelang kebetulan menjadi salah satu kota yang cukup walkable. Akses jalan kakinya cukup mudah dan cukup bisa dinikmati untuk jalan kaki. Kenapa kita ngambil melaku atau jalan kaki? Ini kabarnya juga pedestrian kita di Magelang ini sangat banyak dan mungkin juga panjang ya. Mungkin ada contoh kota Bandung ya. Ini Magelang juga mirip ya. Pedestriannya itu banyak itu kan, dan walkable. Sangat ramah untuk pejalan kaki. Ini mengambil segmen memang sejarah ya Mas Gusta. Saya lebih fokusnya ke sejarah. Ya. Kenapa? Kan memang potensial di Magelang atau memang basicnya Mas Gusta? Secara basic saya bukan sejarah ya. Jadi saya minatnya di sejarah. Walaupun secara background tidak sejarah, tapi at least saya punya ilmunya lah. Saya punya dasarnya, saya tahu cara bagaimana mencari sumber sejarah, bagaimana menuliskannya, gitu. Saya sudah paham. Jadi bagaimana untuk membuat narasi itu kurang lebih ya bisa dipertanggungjawabkan, karena ada datanya, ada sumbernya. Jadi kenapa saya milih sejarah? Karena saya memang tertarik dengan sejarah. Tertarik, kemudian suka, kemudian itu hal yang menjadi potensi besarnya Magelang sih, kalau menurut saya ya. Jadi kota Magelang terutama, dia punya hal-hal yang menarik berkaitan dengan sejarah. Dari masa klasiknya ada, masa kolonialnya ada, masa Islamnya ada, perjuangan revolusinya ada. Seperti tema MT di tahun ini sangat related gitu. Dalam artian itu yang sangat bisa diolah bagi Magelang. Dan beberapa bangunan dan narasi itu kita coba berikan atau kita bagikan kepada masyarakat. Apa karena memang usia Magelang karena sudah tua? Kabarnya 1119 tahun, sehingga 1119 ya. Yang salah hitung ya. Hari jadi atau hari ulang tahun itu beda. Tapi yang terpublish saya mengambil itu aja, yang terpublish oleh Pemda adalah 1119 tahun. Apakah ini juga relate dengan yang potensi tadi ya? Saya sih tidak mengambil narasi situ ya. Saya lebih mostly kebanyakan kalau Melaku Magelang, karena data saya kebanyakan data kolonial gitu ya. Jadi saya lebih cenderung berdasarkan data yang saya punya, yaitu narasi yang saya bawa, narasi kolonialnya. Walaupun ada narasi seperti tadi Prasasti Mantia, saya tetap narasikan, saya tetap bawakan, saya tetap ceritakan. Tapi fokus saya tidak di masa klasiknya. Ada ketika kita datang ke satu tempat yang ada narasi klasiknya, kita coba bawakan. Tapi most of the time
kebanyakannya, seringnya kita itu menceritakan tentang sejarah kolonialnya sih Magelang. Kenapa Magelang seperti sekarang ini, bangunan ini kisahnya bagaimana, ada cerita apa di baliknya, bentuk arsitektur bangunannya bagaimana, dan sebagainya. Jadi dibandingkan mungkin kota lain, Magelang masih menyimpan itu dengan baik. Mungkin dari fisik bangunan masih terlihat bagus, lingkungan juga. Atau seperti apa Mas Gusta? Baik itu relatif. Oke. Itu sangat relatif sekali ya baiknya di Magelang bagaimana. Karena suka tidak suka bangunan tua itu cenderung cenderung sekali mudah untuk dieksploitasi dan sangat menggiurkan karena bangunan tua, bangunan kolonial itu biasanya dia berdiri di lokasi-lokasi yang strategis secara ekonomi. Betul. Jadi ancamannya, godaannya bangunan tua itu adalah dia itu sangat mudah beralih fungsi. Oke, jadi modern misalnya. Iya, jadi modern. Karena kalau difungsikan jadi ruko contohnya itu lebih profitable daripada bangunan tua yang luas halamannya kemudian bangunnya tidak bisa difungsikan karena bekas rumah contohnya. Jadi kurang bisa difungsikan. Nah, itu yang menjadi ancaman. Magelang punya potensinya, bangunan tuanya banyak, tapi ancamannya juga ada. Ancamannya juga besar. Nah, ancamannya juga besar karena menggiurkan sekali. Semakin kesini kan semakin Magelang semakin dilirik. Setelah ada beberapa pemberitaan, wah jadi kota slow living dan sebagainya. Itu kan menjadi salah satu pemicu ya. Nanti orang-orang dari lain daerah kemudian melirik Magelang. Nah potensinya nanti ya kalau tidak pemerintah tidak aware, kalau tidak tidak mencoba untuk melindungi potensi yang ada bangunan-bangunan tuanya itu bisa hilang. Bisa hilang. Padahal bangunan tua menjadi wajah ya, itu identitas kota. Itu menyimpan narasi walaupun kita tahu ceritanya, tapi kalau kita lewat jalan ini kita ada tahu nih dari bangunan ini. Ketika itu berubah ada sesuatu yang hilang. Jadi wajah pembentuk kota itu bukan hanya landscape-nya saja, tapi juga bangunan-bangunan bangunan-bangunan ya terutama yang ada di kota-kota, sudut-sudut kota itu juga menyimpan cerita. Itu kalau hilang ya wajah kota akan mulai menghilang. Karakternya akan mulai terusuk. Di Magelang seperti apa kondisinya Mas Gusta? Apakah kemudian kekhawatiran itu semakin menjadi ketika mungkin di tempat-tempat strategis sudah berubah gitu? Menarik pertanyaannya. Jadi kalau saya pribadi ya, saya pribadi, ancaman itu nyata bagi Magelang. Kalau bagi saya, nyata bagi saya. Jadi Magelang itu kenapa kok pemerintah kolonial memilih Magelang? Kenapa dia kok banyak membangun bangunan tua, kemudian banyak orang Belanda? Sensus tahun 1936, kira-kira orang Magelang itu orang Indo-Eropa dan Eropanya itu sekitar hampir 6.000 orang. 6.000 orang. Jadi salah satu yang terbanyak, nomor 9 se-Hindia Belanda kalau nggak salah. Terbanyak. Jadi salah satu kota yang cukup nyaman bagi mereka untuk tinggal di sini. Kenapa mereka tertarik? Satu karena tadi saya sebutkan iklimnya nyaman. Jadi dingin dulu ya. Sekarang agak somo gitu ya. Panas ini. Perubahan iklim ya, global warming. Jadi karena iklimnya nyaman, kemudian fasilitasnya dalam artian infrastrukturnya itu mulai cukup memadai bagi mereka untuk tinggal. Yang kedua. Kemudian hal itulah yang mendorong mereka untuk mau tinggal berlama-lama di kota Magelang, gitu ya. Kemudian sampai mana tadi lupa ya? Slow living. Banyak sekali nyaman lah untuk orang-orang ini. Bagaimana hal itu kemudian memicu bangunan-bangunan itu berdiri banyak di kota Magelang. Berdiri. Nah, ancamannya sekarang kondisinya bangunan-bangunan itu banyak yang beralih fungsi. Satu, dihancurkan. Saya nggak mau sebut merek, tapi ada satu bangunan yang dulu bangunan tua, ada di salah satu jalan utama di kota Magelang. Sekarang berubah menjadi diratakan itu bangunan, berubah menjadi franchise warung makan. Franchise warung makan di salah satu sudut kota Magelang. Itu sangat disayangkan sekali. Kendalanya apa? Karena bangunan itu bangunan tua, tapi non cagar budaya. Jadi kan itu milik pribadi. Jadi ancaman kota Magelang itu ada pada bangunan tua non cagar budaya bagi saya. Jadi yang harus dikejar itu apa? Mungkin ya tim ahli cagar budaya itu harus lebih giat lagi nih untuk melakukan riset lah, kemudian penelitian lah dan sebagainya yang memenuhi kriteria cagar budaya agar bangunan-bangunan ini terselamatkan. Pun walaupun sudah ada undang-undangnya nih, sudah ditempatkan menjadi kawasan contohnya, kasus-kasus kehilangan atau perubahan itu terjadi
bangunannya kah? Ini kawasan ya, kita ngomong kawasan, namanya kawasan kan landscape satu area. Ada ini kompleks, ada rumah-rumah, kemudian si pemilik rumah walaupun sudah ditempatkan sebagai cagar budaya ini merubah sendiri nih, tanpa ada konsultasi dan pemerintah kota atau siapapun yang bertanggung jawab dengan itu tidak melakukan tindakan atau preventif lah atau bagaimana. Jadi itu yang merubah. Salah satunya bisa kita lebut saja, kalau tidak salah kawasan Kuarasan itu sudah ditempatkan sebagai kawasan cagar budaya. Tapi at the end of the day kita bisa melihat sendiri perubahan beberapa bangunan rumah tinggal lama di sana itu sudah mulai nampak gitu. Sudah mulai nampak ya. Yang sudah ditetapkan aja seperti itu. Apalagi yang belum. Tidak. Betul. Tapi juga ada beberapa pemilik atau penyewa gitu ya tidak merubah ya. Saya cukup apresiasi. Jadi alih fungsi lah. Tidak dirubah bangunannya itu menjadi nilai tambah justru. Tidak perlu diratakan begitu ya. Sampai tidak ada bekasnya kemudian jadi bangunan baru yang template-nya sama di mana-mana itu kan sangat sedih gitu ya. Padahal bangunan ini punya karakter, punya sejarah yang panjang tapi kok diratakan menjadi bangunan template yang semua kota itu sama. Jadi kehilangan karakter lah gitu. Padahal ya sudah ada aturan ya. Berarti emang harusnya pemerintah tuh gimana? Kan sudah bikinnya aturan, tetapi ya pengawasan perlindungannya, pengawasannya implementasinya bagaimana, penerapan, kemudian pengawasannya bagaimana, kemudian follow up-nya nih bagaimana, kemudian preventifnya itu juga harus berjalan. Preventif dalam artian, ya itu tadi saya sebutkan, mungkin pemerintah kota melalui tim ahli cagar budaya bisa semakin agresif dalam melakukan kajian-kajian yang ada di tentang bangunan-bangunan tuanya yang berpotensi mempunyai nilai kesejarahan atau yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di Magelang begitu, identitas yang di Magelang. Ya, kalaupun hanya sebatas aturan, kan ada juga rumah pribadi nih. Betul. Kan juga punya hak. Rumah saya itu kan mau dijadikan apa aja hak saya. Nah, harusnya pemerintah hadir di situ tuh dalam artian apa ya? Memberi sesuatu kah? Betul sekali. Jadi, subsidi kah? Betul. Jadi kalau konsep bangunan cagar budaya kan fasad tidak boleh diubah. Dalam rumah silahkan, tapi fasad depan jangan kalau bisa. Gitu loh. Jadi ya bagaimana pemerintah dengan sumber daya yang ada itu bisa approach ya, bisa mendekati para pemilik bangunan tua ini agar mau gitu sadar, paling nggak mereka sadar nih bahwa bangunan kita ini yang kita miliki ini punya nilai ini, jadi membangun kesadaran itu. Nah, Melaku Magelang salah satunya hadir untuk membangun kesadaran publik tentang bagaimana Magelang ini akar sejarahnya di mana. Jadi kayak saya contohnya membawa teman-teman ya, entah dari dalam kota atau luar kota itu untuk membangun kesadaran itu agar orang Magelang tuh jangan sampai kalian tuh nggak tahu akar sejarahnya gitu. Kalian harus bangga jadi orang Magelang, kalian tahu ceritanya. Pun suatu saat umpamanya saya cerita bangunan ini masih ada dan ketika suatu saat nanti bangunan ini tidak ada, at least teman-teman yang pernah ikut Melaku Magelang tahu ceritanya. Ini pernah ada apa dan ceritanya bagaimana yang bisa kemudian nanti ditularkan atau diceritakan, dinarasikan kepada keluarga, teman, rekan dan lain sebagainya. Dan itu peminatnya sekarang banyak banget ya. Artinya yang peduli, kemudian yang ingin tahu lebih. Yang peduli saya nggak tahu ya. Tapi untuk yang tertarik relatif banyak. Relatif banyak ya. Relatif banyak. Jadi sekitar biasanya kalau kita melakukan Magelang itu kan seminggu sekali ya. Jadi seminggu sekali itu kita biasanya di 30-40 orang, 50 orang gitu kan. Banyak juga ya? Banyak juga. Dan mostly itu adalah anak-anak muda. Itu saya sangat senang sekali. Anak-anak muda. Jadi mereka tertarik, pengen tahu, pengen mengenal gitu loh. Jadi itu salah satu hal yang menyenangkan ya kalau kita bisa merangkul anak yang mereka pengen tahu dan kita bisa fasilitasi gitu. Latar belakangnya apa mereka? Banyak mahasiswa, umum gitu ya. Bukan hanya pecinta sejarah ya? No, it's general ya, umum, masyarakat umum. Ya yang sepuh ada, anak kecil juga ikut gitu. Jadi at least kita sudah bisa dalam tanda kutip meregenerasi narasi ini agar bisa lebih masif gitu, dikenal gitu. Makanya sampai seminggu sekali ya. Luar biasa deh, setiap hari Sabtu Minggu. Tergantung saya. Tergantung saya. Jadi entah Sabtu atau Minggu lah. Kalau Sabtu Minggu saya ada kondangan. Jadi tergantung. Iya. Depends, Mas. Ini luar biasa teman-teman, ternyata peminatnya banyak ya, atau ya pecinta atau orang yang tertarik lah ya membahasakannya ya. Dan ini anak-anak muda semuanya. Boleh nih bisa bergabung di eventnya, kegiatannya Melaku Magelang Sabtu Minggu ya. Entah Sabtu atau Minggu. Iya, pokoknya nanti dikontak lah. Ya, weekend. Setiap kali jalan 30 orang. Kayak kuliah aja ya. Satu kelas. Kuliah lapangan. Kuliah lapangan itu ya. Kalau dari tanggapan masyarakat
terhadap kegiatan Melaku Magelang ini seperti apa? Termasuk juga dari pemerintah. Ada melirik-lirik nggak pemerintah? Masyarakat ini kalau saya mengambil masyarakat ini peserta ya. Peserta, masyarakat umum saya dari luar saya kurang paham karena saya tidak pernah bagi angket dari feedback peserta saja sih. So mostly peserta yang ikut biasanya mereka sih cukup senang ya. Dan mereka jadi gitu ya. Jadi itu kan menyenangkan bagi saya. Dari yang belum tahu jadi tahu. Eureka moment gitu ya. Jadi momen yang jadi mereka punya enlightenment, punya insight baru, punya pengetahuan baru bahwa ternyata ada ini. Itu yang buat saya senang. Gitu loh, itu yang buat senang. Jadi mereka responnya kalau saya pribadi cukup positif ya. Feedback saya sendiri cukup positif. Dalam artian mereka puas, mereka bisa story dan story mereka bisa lebih menyebar gitu dalam artian pengetahuan masyarakat teman-teman lingkungan mereka setidaknya bisa lebih mengetahui. Jadi sejauh ini responnya positif ya dari para peserta. Untuk pemerintah sendiri ya sudah mulai melirik gitu ya, melirik gitu. Kemudian sudah mulai sedikit-sedikit menggandeng gitu ya. Saya cukup bersyukur dalam artian walaupun itu bukan tujuan ya. Tujuannya kan agar masyarakat tahu tujuannya itu sebenarnya mengenal Kota Magelang dengan lebih dekat, akar sejarahnya. Agar Magelang tahu sejarahnya. Itu sih tujuannya. Tapi sudah mulai diri dan sebagainya itu ya sarana saja. Cukup apresiasi sudah. Apresiasi ya. Ada. Beberapa kali digandeng ya. Dan ya kemarin sempat digandeng. Jadi narator? Iya, jadi pencerita. Pencerita ya, bahasa Indonesia pencerita ya. Pakai bahasa Indonesia ya. Ini Mas Gusta ini kan di momentum MTD. Nah, ini saya ingin tahu nih pendapatnya Mas Gusta. Kegiatan Magelang Tempo dulu yang temanya Magelang Berjuang. Ini juga kan kaitannya dengan sejarah juga. Menarik untuk tahun ini kayaknya baru yang pertama tema perjuangan ya. Jadi satu hal yang baru, kebaruan. Tema kebaruan pasti menarik. Jadi tema yang diangkat perjuangan cukup kebaruan. Jadi instalasinya, temanya itu yang berbau perjuangan. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya kita lebih ke Magelang menjadi menarik. Tema yang diambil kan kenapa Magelang menjadi kota yang seperti kita kenal sekarang dari berbagai aspek. Sentrum Fun Industri tahun lalu. Dan sebagainya. Nah tahun ini kita mencoba mengangkat bukan teman-teman dari panitia ya mencoba mengangkat temanya perjuangan begitu. Itu suatu hal yang positif yang membangkitkan rasa nasionalisme seperti yang saya pakai. Wah ini outfitnya udah saya nggak punya. Menyesuaikan gitu ya. Iya menyesuaikan. Jadi, sangat bagus sekali. Maka pas di liburan long weekend Waisak ini, jadi banyak anak-anak yang datang. Itu kan jadi salah satu rasa seneng gitu ya. Jadi orang tua ngajak anaknya bisa datang, bisa lihat nih Magelang zaman dulu, orang tua bisa menceritakan dulu ini loh fotonya, ini loh tempatnya, makanannya ini loh. Jadi bukan hanya foto narasi saja, tapi juga teman-teman yang datang itu bisa juga mencicipi mencicipi makanan tradisional yang ada yang mungkin jarang ditemukan atau nggak pernah ditemukan di daerahnya gitu. Di tempat lingkungan mereka tinggal bisa mencicipi di sini. Ada ini. Jadi bagus sekali sih. Walaupun event ini cuma setahun sekali, tapi event yang selalu ditunggu. Ya, itu ya intinya ya. Event yang selalu ditunggu dan harapannya tahun depan ada lagi. Ya, ini Mas Gusta ada agenda apa nih terdekat dari Melaku Magelang atau mungkin juga punya rencana besar mau dijadikan apa ini kegiatan Melaku Magelang? Agenda terdekat ya biasa, masih melaku biasanya, agenda reguler lah ya. Kemudian ada agenda bulanan seperti kolaborasi dengan salah satu brand kendaraan bermotor begitu. Kemudian juga agenda terdekat mungkin ya mencoba buka rute baru lah ya. Karena kalau sudah dalam tanda kutip khatam rutenya Magelang yang jumlahnya 9 itu kan kita masih eager nih, ada rute apa lagi Mas, ada jalan apa lagi, ada cerita apa lagi. Nah itu yang menjadi pemicu saya untuk terus melakukan riset untuk membuat rute baru, meriset cerita baru gitu. Nah itu yang agenda dekat ya, bikin rute baru, bikin rute yang lebih menarik, yang lebih partisipatoris mungkin ya ke depannya. Kemudian ya lebih banyak selain jalan-jalannya ya, kita juga pengen bikin ya itu melanjutkan lagi narasi-narasi seperti pembagian informasi lah, sharing information gitu ya, bukan hanya jalan-jalannya tapi juga dari media sosial itu kita juga bercerita. Ada dokumen yang saya miliki itu bisa saya bagikan gitu, kemudian saya ceritakan agar lebih luas lagi jangkauannya, agar dari media sosial kan jadi tahu Magelang ternyata punya ini, jadi mereka bisa tertarik, jadi bisa ayo ke Magelang gitu kan, jadi lebih
gereng lagi ya. Ayo dolan, ayo jajan. Ayo dolan, ayo jajan, ayo ke Magelang. Ya. Itu juga banyak ya masukan dari masyarakat juga ya, dari peserta. Ini kayaknya perlu ini. Saya belum tahu itu tuh, gitu kan. Jadi itu pelecutnya ya. Biar bisa kata Bambang Pacul melenting gitu. Melenting. Lebih tinggi lagi. Oke. Siap. Terima kasih Mas Gusta. Ini perbincangan kita luar biasa. Semoga menjadi inspirasi teman-teman dimanapun berada. Kalau ingin mengenal lebih dalam lagi tentang Magelang, sejarah kota Magelang, boleh nih ikut di Mlaku Magelang. Medsosnya apa Mas? Silakan bisa. Ini salah satu saja ya. Akun sejarah banyak gitu ya. Magelang ada teman kita yang lain juga. Nah kalau di Mlaku Magelang bisa coba di kepo-kepo dulu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, saya nggak memaksa. Silakan di kepo-kepo di Instagramnya @mlakumagelang. Gabung aja @mlakumagelang. Teman-teman bisa scroll lihat-lihat. Oh agendanya apa aja sih, ada apa saja sih, bisa di kepo di sana. Termasuk jadwal agenda jalan-jalannya juga ada di sana. Oh sudah ada ya jadwalnya ya. Wis luar biasa. Oke. Jangan lupa teman-teman bisa ikut kegiatan Mlaku Magelang. Langsung aja kepoin media sosialnya Mlaku Magelang. Terima kasih Mas Gusta. Terima kasih juga teman-teman yang lain yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tekan lonceng untuk tayangan kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gusta. Luar biasa.